Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Nah, pada kesempatan video kali ini gue nggak lagi mau ngebahas tentang The Final Crops, atau mungkin nanti bakal disambung-sambungin kali kalau ada nyambungnya ya, karena kita mengalir begitu saja guys ya. Berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ada atau enggak nanti hubungannya dengan The Final Crops, let we see. Tapi yang jelas sesuai dengan judul dari video ini, kita bakal membahas tentang cinta. So let's talk about love. Sebelum kita bahas tentang cinta lebih lanjut, terutama dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, gue mau bertanya dulu sama blessed people. Buat yang anak-anak muda, apakah lo cinta sama orang tua lo? Buat orang tua, apakah cinta? Well, yang namanya cinta itu general, ya kan? Cinta bisa kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, kepada rekan kerja, kepada organisasi, kepada hewan peliharaan, dan lain-lain ya. Dengan game atau apapun itu yang lainnya. Termasuk cinta pada Tuhan. Di mana ada sebuah lagu dengan lirikan yang menyatakan bahwa ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, sebuah pertanyaan yang gue jadikan judul berkaitan dengan cinta akan Tuhan. Yakin lo cinta sama Tuhan? Atau jangan-jangan lo lebih cinta sama pasangan lo? Atau jangan-jangan lo lebih cinta sama pekerjaan lo? Atau jangan-jangan lo lebih cinta sama handphone lo? Atau juga sama duit lo? Mari kita cek. Berkaitan dengan cinta akan Tuhan. Setiap kita pasti memiliki yang namanya handphone. Ya, dimana kebanyakan orang handphone itu zaman sekarang sudah menjadi hal yang penting, bukan lagi menjadi hal mewah, ya, karena sudah menjadi kebutuhan. Oke, sembari lo nonton video ini, kalau lo menontonnya menggunakan handphone, sekarang I want to challenge you. Nah, challenge-nya apa? Ambil handphone lo, ya. Ini handphone yang sekarang nih, sambil dengerin gue ngomong nih, ya. Dalam hitungan ketiga, banting ke ubin atau ke lantai sekeras-kerasnya. Siap? Kita challenge. Oke? Are you ready? So, let's go. 3, 2, 1. Banting sekarang. Nggak ada yang ngebanting kan? Alasannya apa? Kenapa lo nggak mau banting handphone lo? Pasti alasannya karena handphone lo itu adalah satu barang kesayangan lo. Handphone itu adalah satu hal yang paling lo jaga. That's why nggak mau lo banting. Oke, ngomongin soal cinta, kita ambil yang lebih serius lagi. Lo sebagai anak, atau ada blessed people sebagai orang tua. Ini maaf ya, agak sensitif. Tapi ini harus gue angkat sebagai percontohan dan perbandingan. Namanya anak, ketika ada orang tua yang anaknya meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Mungkinkah terbesit di pikiran blessed people bahwa ya udah deh, nggak apa-apa, ntar bisa bikin lagi. Jadi gue happy aja. Ada nggak? Ada nggak lo pernah menemukan statement itu keluar ketika ada orang tua yang anaknya meninggal dunia, yang anaknya dipanggil Tuhan? Pasti nggak ada kan? Pertanyaannya sederhana. Kenapa? Kenapa bisa nggak ada? Karena posisi anak itu tidak akan pernah terganti. Orang tua tersebut sayang banget sama anaknya. Cinta banget sama anaknya. Terlepas itu bisa bikin lagi atau apa. Tapi hal itu nggak pernah kepikiran. Karena orang tua sayang kepada anak. Dan kalau kita kembali. Dan kalau kita mulai masuk kepada tema pembahasan pada kesempatan kali ini. Yakin cinta sama Tuhan. Ketika seseorang menyatakan cinta, itu artinya ada hubungan dua arah. Bapa atau Yesus itu udah pasti cinta sama kita. Kalau enggak, dia nggak mau mati di kayu salib. Berarti sekarang urusannya di kita nih. Kita membalas nggak cintanya Tuhan? Cara ngeceknya sederhana, yang paling simple. Kalau lo melakukan dosa, lo berpikir atau lo was-was nggak kalau hubungan lo sama Bapa rusak? Ingat ya, berbuat dosa. Dosa itu bukan dosa besar, dosa kecil ya. Tapi berbuat dosa. Ada nggak? Atau justru lo malah santai-santai aja
menganggap itu adalah hal biasa, atau berpikir bahwa Tuhan kan maha pengampun. Gue minta ampun aja atas dosa gue, pasti nanti diampuni kok. Atau jangan-jangan ada blessed people yang berpikir, ya udah, kalau gue kehilangan Tuhan gue, Tuhan Yesus, gue ganti Tuhan aja. Gue tampol lo ya dia mikir kayak gitu ya. Nggak ada. Lo pikir Tuhan tuh banyak. Tuhan tuh satu. Yesus. Gue suka heran. Ketika kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita bisa jaga dengan sekuat tenaga kita. Kita bisa jaga dengan segenap hati kita. Tapi kenapa hubungan kita dengan Bapa, Dia Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain. Kenapa kita nggak ada kepikiran, nggak ada hasrat, nggak ada perasaan untuk menjaga hubungan kita dengan Bapa? Ketika kita punya pacar, ini masih pacar ya, belum suami istri loh. Ketika kita punya pacar, seseorang yang sayang sama pacarnya, seseorang yang menyatakan dirinya cinta dengan pasangannya atau pacarnya ya, dia pasti bakalan mencari. Dan yang kedua, dia akan mengusahakan segala sesuatu untuk pacarnya. Mengusahakan itu dalam banyak hal. Dari segi waktu, dari segi perhatian, bisa juga uang. Banyak hal. Intinya adalah mengusahakan segala sesuatu. Kalau nggak berkabar 1 menit aja rasanya tuh udah kehilangan banget. Lagi PPKM nih. Biasanya tiap seminggu sekali itu pasti ada jalan-jalannya. Ini karena PPKM jadi nggak bisa jalan-jalan. Kerjanya video call mulu. Video call atau telepon biasa WhatsApp. Di screenshot. Terus dipamer di WhatsApp. Hai, aku teleponan nih. Udah 5 jam. 12 jam. 24 jam. Lo bisa sealai itu sama pasangan lo. Saking cintanya. Saking lo mau kasih tahu ke orang-orang kalau lo cinta sama pasangan lo. Tapi kenapa sama Tuhan nggak pernah? Ya pertanyaannya dibalik lagi. Lo beneran cinta sama Tuhan? Coba deh dicek deh. Yang menjadi garis besar di dalam namanya hubungan adalah berjuang. Kalau lo cinta sama Tuhan, lo harus berjuang. Karena hubungan yang baik, cinta yang sejati, itu nggak bakal bisa terjadi dengan sendirinya. Nggak bakal bisa pernah terjadi. Nggak bakal pernah bisa terjadi dengan hal yang tidak disengaja. Semua ada unsur kesengajaan. Itu artinya semua ada unsur usaha. Ketika kita lagi butuh, Bapa bentuk cintanya kepada kita. Dia mengusahakan untuk mengutus anaknya hidup selama 33 tahun kurang lebih. Hey, itu kalau nggak sengaja, apa namanya? Hal itu bisa terjadi kalau misalnya bukan karena Bapa memang sengaja melakukannya. Terus apa judulnya? Pasti sengaja kan? Karena Bapa cinta sama kita, Dia mau kita kembali dengan Dia. Maka Dia utus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita manusia. Hey, itu bentuk cinta. Bapa melakukannya dengan kesengajaan. Bapa berusaha. Jangan lu bikin cinta Bapa ke kita tuh jadi bertepuk sebelah tangan. Lu pernah kan ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan? Iya, cinta beda keyakinan. Elunya yakin, dianya enggak. Sakit gak? Sama kayak Bapa lah. Lu jangan posisikan Bapa seperti itu dong. Dan salah satu hal yang paling utama, salah satu hal yang paling sederhana untuk kita mengusahakan membangun hubungan dengan Bapa adalah dengan disiplin baca kitab suci, disiplin doa tiap hari, disiplin saat teduh. Karena hanya dengan kita mengusahakan hubungan kita dengan Bapa, berusaha untuk baca kitab, berusaha untuk berdoa setiap hari, berusaha untuk saat teduh setiap hari, maka dari situlah kita bisa dewasa di dalam Tuhan. So blessed people, thank you for watching. Gue berharap dari tema pada kesempatan kali ini berkaitan dengan cinta kita dengan Tuhan dan berkaitan dengan pertanyaan yang menjadi judul dari video ini. Yakin cinta Tuhan? Lo bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau misalnya ada di antara blessed people yang ketika mendapatkan sesuatu, kalau misal ada di antara blessed people ketika selesai menonton video ini, mengkonfirmasi kepada diri sendiri bahwa iya, gue belum cinta sama Tuhan. Gue berharap bisa mengambil langkah supaya kita bisa cinta akan Tuhan. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. And as always, keep the faith.